Rumah Pak Mukti begitu besar dan mewah. Aku berpikir kalau sebenarnya ini adalah cita-cita semua orang. Mempunyai uang yang banyak, kaya, punya rumah yang besar, mewah. Juga orang-orang yang cinta kepadanya karena kehebatannya. Itu pikirku waktu itu. Soalnya kamu bisa menilai seseorang tuh dari seberapa uang yang kamu punya dan juga seberapa berdampak kamu kepada orang-orang. Itu sekali lagi pikirku waktu itu. Siapa orang bodoh yang bercita-cita untuk menjadi miskin? Kurasa nggak ada. Semua orang bercita-cita pasti adalah satu hal yang baik. Or paling nggak buat dirinya sendiri. Saat aku berjalan-jalan di halaman rumahnya yang begitu besar itu, aku melihat sesosok perempuan berdiri di pagar rumput di pojokan halaman rumah. Aku bingung, aku menghampiri dia, dan aku mencoba untuk melihatnya. Saat aku mulai mendekat, aku kira-kira bisa merasakan kalau umurnya sekitaran dengan aku kok. Dan dia berdiri di pinggiran rumah sambil melihat keluar. Entah apa yang dilihatnya. Semakin dekat ku hampiri dia, aku mencoba melihat wajahnya. Saat aku melihat kepadanya, ternyata dia sedang menangis sambil melihat keluar rumah. Dia terkaget melihatku, begitu pula aku. Aku kaget melihat dia. Dia kaget dan berkata, dia terkejut dengan kehadiranku karena dia nggak tahu ada orang di sini. Soalnya sebelum ini nggak pernah ada orang yang masuk ke rumahnya. Semenjak mendengar hal itu, aku malah merasa ada hal yang janggal. Ada hal yang gak beres. Dia mengatakan kalau sebenarnya dia adalah putri pertama dari Pak Mukdi. Namanya adalah Akiko. Umurnya beneran sepantaran denganku, tapi tubuhnya lumayan pendek dan berambut panjang. Pada saat itu hanya itulah yang aku bisa lihat. Karena waktu itu mukanya penuh dengan tangisan dan mukanya muram begitu. Jadi aku tidak bisa meneliti lebih lanjut. Lihat lebih lanjut, identifikasi lebih lanjut. Saat itu aku bingung harus bagaimana, tapi berhubung aku nggak tahu hal dengan rumah ini, aku mencoba untuk mengajak Akiko untuk mengelilingi rumah ini bersama denganku. Dan ternyata dia mau. Saat aku mengitari halaman rumah tersebut, aku tiba-tiba mendengar suara Pak Balmi yang meneriaki namaku. Aku sesegera mungkin menghampiri suara beliau dan sambil mengucapkan selamat tinggal pada Akiko. Tapi Akiko berkata kepadaku kalau sebenarnya jangan sampai ada orang lain tahu tentang hal ini. Kemudian aku setuju dan langsung meninggalkan dia, menghampiri Pak Balmi. Saat kita sedang mengitari rumah, tiba-tiba aku mendengar suara Pak Mukti yang memanggil namaku. Hah, bukan omongan Pak Mukti. Siapa namanya? Balmi.